instrumen. Oke. Nah, ini dia. Variabel penelitian harus diterjemahkan menjadi dimensi, indikator, dan item instrumen. Ya, jadi dari variabel itu ke dimensi, jadi variabel itu konsep atau konstruk yang akan diteliti. Lalu dimensi itu aspek utama yang membentuk variabel. Jadi misalkan variabelnya satu, ada beberapa dibagi menjadi tiga. Itu namanya dimensi. Dimensi turun lagi ke indikator ukuran spesifik dari setiap dimensi. Dari dimensi itu turun lagi, dibagi lagi ada masing-masing dimensi ada 5 atau 6 indikator. Baru dari indikator menjadi pertanyaan atau pernyataan yang mengukur indikator. Nah, jadi nanti Ibu Bapak sekalian tergantung nanti apakah misalkan mau seperti bagaimana. Contoh, kepuasan pelanggan merupakan variabel penelitian. Kualitas layanan dimensi aspek utama. Indikatornya kecepatan layanan. Item instrumennya saya memperoleh pertanyaan dengan cepat. Nah, seperti itu. Skalanya yang dipakai adalah STS sangat tidak sesuai, misalkan ya. Sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Nah, itu boleh. Mau yang mana? Jadi intinya adalah mengukur variabel secara valid, reliabel, dan sistematis. Itu yang memang harus kita camkan baik-baik. Semakin operasional indikator dan item yang disusun, semakin valid dan reliabel instrumen penelitian Anda masing-masing. Contoh, ini studi kasus riset pemasaran atau riset manajemen misalkan ya. Pengaruh digital marketing terhadap loyalitas pelanggan UMKM. Contoh ini ya. Misalkan, sebuah UMKM ingin mengetahui sejauh mana efektivitas digital marketing berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan secara langsung maupun tidak langsung melalui kepuasan pelanggan. Nah, ini contoh ya. Ini sebenarnya saya akan kasih tugaskan buat Anda sebenarnya gitu ya. Cuman apa sih? Nanti aja deh. Karena LMS-nya kan belum on ya gitu ya. Nanti kita akan masukkan ke LMS aja ini. Oke, kita lanjutkan ke kesalahan kalau ini boleh nanti kasus ini boleh dijadikan apa ya? Dijadikan latihan ya. Tolong nanti dibagi kelompok ya, kelompoknya tadi itu ya. Sama aja lah kelompok riset kelompok instrumen sama kelompok mana? Kelompok statistik disamakan saja gitu ya. Nanti biar Bu Raya sama yang lainnya silahkan berbagi terkait dengan kelompoknya boleh berbeda dengan yang semester satu ya, silakan. Bebas lah, jangan jangan terpaku gitu ya sama siapa dengan siapa gitu. Yang penting Anda bisa bekerja sama dan pekerjaannya bisa selesai gitu ya. Jadi melalui studi harapkan saya harap melalui studi kasus ini mahasiswa dilatih untuk menerapkan konsep instrumen penelitian. Kesalahan umum penyusunan instrumen. Pertama, item tidak sesuai indikator. Dan gitu ya. Nanya ke mana indikator naon gitu ya. Itu kadang yang bikin salah sehingga apa si si responden itu ngejawab saya nak gitu gitu ya seperti itu jadi indikator kepuasan itemnya saya sering membeli produk ini misalkan ongko kepuasan tapi pertanyaannya itu ya dengan jumlah apa retention retention apa pembelian yang berkelanjutan misalkan bukan ke itu kan kepuasan gitu. Hindari pastikan item selaras dengan indikatornya itu. Yang paling penting. Lalu ya bahasa ambigu. Ambigu itu apa sih? Ambigu itu memiliki makna yang berbeda tatkala dihadapkan dengan orang yang berbeda. Gitu ya. Jadi memiliki penafsiran yang berbeda. Harusnya nanyanya tadi itu ya. Misalkan pelayanan di sini baik dan memuaskan. Baik bagi siapa? Betul kan? Memuaskan untuk siapa? Nah itu. Jadi masih dah saya mah tidak pernah mengikuti pelayanannya itu untuk siapa? Untuk dokternya kah? Karena dokter juga kan dilayani sama rumah sakit misalkan gitu ya. Oleh petugas HRD-nya dan lain sebagainya. Hindari gunakan bahasa yang non yang harus dihindarinya adalah gunakan bahasa yang spesifik dan jelas. Lalu ada lagi double barreled
question. Satu item menanyakan dua hal sekaligus. Nah, itu jadi jangan sampai begitu. Ya. Jadi nanti orang asumsinya akan ini ngejawab yang mana ya harusnya gitu. Nanti akan berbeda gitu ya. Saya puas dengan harga dan kualitas produk ini ada dan. Pisahkan saja. Kalau misalkan ternyata butuh data terkait dengan harga dan juga kualitas gitu ya. Jadi menilai dua konstruk dalam satu pertanyaan. Pisahkan jadi dua saja gitu ya. Lalu item terlalu abstrak. Item terlalu umum dan sulit diinterpretasikan. Jadi ini teh maksudnya gimana ya pertanyaan teh? Saya memiliki loyalitas yang tinggi. Itu abstrak gitu ya. Jadi orang tidak bisa untuk menginterpretasikannya. Gunakan konteks konkret dan terukur. Tidak memiliki landasan teori. Nah, ini yang kadang dipakai asal ya, bikin instrumen teh gitu ya. Item tidak didukung oleh teori atau penelitian sebelumnya. Nah, itu gitu ya. Jadi kenapa? Karena nyari indikatornya juga misalkan ditebak-tebak. Makanya nanti tatkala membuat instrumen itu indikatornya itu harus ini menurut siapa? Ini hasil dari penelitian yang mana? Nah, itu ya. Harus begitu. Supaya apa? Supaya tidak dikatakan bahwa setiap item penelitian Anda itu tidak memiliki landasan teori. Skala tidak konsisten. Misalkan ya, penggunaan saham pengertian yang ada yang tiga, ada yang dua, ada yang empat misalnya. Di pertanyaan satu ada 1 sampai 5, pertanyaan sebagian ada 1 sampai 7, pertanyaan selanjutnya ada ya dan tidak. Nah itu, gunakan skala yang sama di seluruh instrumen. Nah, itu ya kuncinya. Nanti liar, liar buat Anda. Nanti ngitungnya juga acak-acakan nanti. Ya, jadi dampak kesalahan data instrumen adalah kualitas data rendah. Konsekuensinya data bias dan tidak akurat, analisis jadi tidak valid, kesimpulan menyesatkan, rekomendasi menjadi tidak tepat, dan riset sulit dipublikasikan. Itu ya. Jadi hal yang memang teman-teman harus di. Jadi prinsipnya adalah setiap item harus relevan, harus jelas, harus terukur, dan didukung oleh teori. Itu. Ya. Jadi ini kerangkanya, ini bisa langsung dibaca lah nanti ya oleh teman-teman semua. Prinsip utamanya berbasis teori gitu ya. Ini kalau yang nggak ngerti nanti tinggal di apa didiskusikan lah gitu ya. Pak, maksudnya apa sih bahwa konsisten dan reliable tuh gitu ya. Ini 5 hal yang saya ungkapkan bahwa terkait dengan instrumen itu instrumen yang unggul itu harus memenuhi 5 hal ini. Walaupun misalkan teman-teman baru ketemu hari ini dengan teori seperti ini, tolong supaya memang benar-benar diterapkan di masing-masing instrumen teman-teman semua. Ini hanya diskusi kelompok, ya silahkan ini mau itu ya. Jadi nanti kelompoknya itu ada berapa? Ada 5 orang ya di Meet. Meet 5 orang, udah dibikin satu kelompok aja. Pastikan konstruk teori yang diuji. Oke, itu mah. Ini diri jangan dulu dikerjakan, tapi